Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Mule di channel TV Laskar Kristus. Saya doakan kiranya teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman, saya lihat ya di channel Lois Prasetyo, di mana Ustadz Abdul Somad itu menjilat ludahnya yang sudah dia ludahi, ya, pada saat ceramah-ceramah teman-teman sekalian. Karena pada waktu itu dia katakan bahwasannya orang yang merayakan ulang tahun itu sama halnya orang itu sudah murtad, tinggalkan agama Islam masuk ke agama Kristen, karena untuk merayakan ulang tahun itu adalah miliknya orang Kristen. Nah teman-teman sekalian, cuplikan yang barusan saja teman-teman tonton itu merupakan acara resmi yang dibuat oleh Ustadz Abdul Somad ketika merayakan ulang tahun istrinya. Ya, informasinya merayakan ulang tahun istrinya, dan bisa jadi juga dia merayakan ulang tahunnya. Ya, karena teman-teman sekalian, apa yang disampaikannya selama ini itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi nampak di sini kepada kita bahwa Ustadz Abdul Somad ini tidak berintegritas, ya. Gitu, ya. Jadi kenapa saya membahas hal ini? Karena memang Ustadz Abdul Somad ini suka menghina, suka menjatuhkan agama orang lain, membahas tentang kekristenan, tetapi ya ujung-ujungnya dia sendiri pun melanggar apa yang dia sampaikan, teman-teman sekalian. Ya, jadi nanti kita akan tonton videonya ketika dia berceramah bahwa ketika ada orang yang merayakan ulang tahun lalu tiup lilin itu sudah murtad, ya. Sudah murtad. Nah teman-teman sekalian, tentu saja ketika mereka menyanyikan selamat ulang tahun, ini juga diharamkan oleh Ustadz Abdul Somad karena katanya itu ya nyanyian lagu Kristen, ya. Tetapi teman-teman sekalian, sangat lucu sekali. Saya mau ketawa tapi ya sampai di situ teman-teman sekalian, karena memang orang bebal ya tetap bebal teman-teman sekalian. Jadi firman Tuhan katakan begini, itu sama seperti babi yang kembali ke kubangannya teman-teman sekalian. Jadi biasa juga dikatakan bahwasanya sama halnya dengan orang yang menjilat kembali ludahnya yang dia sudah keluarkan, ya. Jadi teman-teman, ibarat ludah ketika dia berkata itu haram, jangan kamu merayakan ulang tahun, tetapi dia sendiri merayakannya teman-teman sekalian. Nah, jadi bagaimana dengan teman-teman semua? Tentu saja orang-orang seperti ini tidak patuh untuk kita ikuti, tidak patuh untuk kita mendengarkan apa yang disampaikannya. Kenapa? Karena apa yang menjadi ucapannya tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Jadi sosok Ustadz Abdul Somad, saya mau katakan bahwasannya tidak berintegritas. Nah teman-teman, kalau Bro Lois Prasetyo katakan bahwasannya Ustadz Abdul Somad sudah murtad sesuai dengan pernyataannya dan ceramahnya ketika dia berceramah, ya, pada salah satu videonya yang sudah viral, bahwasanya ketika orang merayakan ulang tahun itu juga sudah sama halnya orang itu murtad, ya. Nah teman-teman, sangat lucu sekali teman-teman sekalian. Kenapa? Karena orang-orang seperti Abdul Somad ini sangat disanjung-sanjung, sangat dihargai, dan ya diundang kemana-mana untuk ceramah. Tetapi pada kenyataannya teman-teman sekalian, ya,
apa yang kita saksikan tadi ini benar-benar menjilat ludahnya sendiri. Ya, jadi teman-teman, mari kita melihat ya, supaya daripada teman-teman itu kebingungan juga, apakah Ustaz Abdul Somad pernah melarang untuk merayakan ulang tahun ya, atau tiup lilin seperti itu ya. Untuk itu, mari kita langsung untuk melihat video ceramah daripada Ustaz Abdul Somad yang ada berikut ini. Murtad masuk Kristen disuruh pakai San Benito, pakai topi, kerucut lancip. Makanya yang ulang tahun pakai topi itu kan ada tuh orang tuanya memasangkan anak itu sekarang, nah pakai ini ya sambil tiup lilin. Nah itu sama mendoakan anaknya murtad. Selamat murtad, selamat murtad. Topi maju. Jadi yang sudah mengajarkan anaknya ini tahun-tahun lalu jangan lagi diulang. Yang ikut melakukan tradisi, man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti dia di akhirat akan dibangkitkan bersama kaum itu. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti dia mati dibangkitkan sama kaum kafir itu. Yang suka pakai topi San Benito itu nanti mati dibangkitkan sama orang Kristen. Saya insya Allah kalau bangkit nanti di akhirat, wa idzal qubur bu'thirat, ketika semua yang dikubur bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan Pak Camat Rumbai Pesisir, tengok sebelah kiri Ustadz Heyu Hendri Imam, tengok depan Ananda Muazzin tadi, tengok belakang Ananda Qori Ahmad Khairi. Alhamdulillah aku bangkit bersama jamaah istiqamah. Tapi orang-orang yang pakai topi San Benito, yang meniup lilin, bangkit di padang mahsyar. Tengok sebelah kanan Paus Paulus, tengok sebelah kiri Markus, tengok depan Santa Maria, tengok ke atas Raja Guguk Sinambela. Kenapa aku bangkit sama orang kafir? Karena kau ikut-ikut tradisi orang kafir. Meniup lilin, anak, apa yang kau mintakan setahun ke depan, mintakan dalam tiupan muka api itu ya, menyembah api abadi, tradisi orang Majusi. Tadi minta apa nak? Laptop. Bulan depan maknya pula ulang tahun. Kau minta apa? Minta tas Gucci. Bulan depan suaminya pula ulang tahun. Papa minta apa? Bini. Baru tahu. Jangan. Ustadz ni ceramah aja nih. Memangnya Ustadz munafik. Memang Ustadz tak pernah niup lilin? Pernah. Saya mengakui saya pernah. Kapan? Waktu mati lampu. Saya tinggal di Panam, mati lampu saya hidupkan. Begitu hidup lagi saya tiup. Tapi saya tak ada minta apa-apa. Anak Pak Ustadz emang tak pernah ulang tahun. Anak saya, kemanakan saya tak boleh ulang tahun. Nah, teman-teman sekalian, itulah ceramah Ustadz Abdul Somad yang kita sudah pernah tonton sebelum-sebelumnya ya, ketika dia ceramah yang menyinggung orang Kristen lagi, teman-teman sekalian. Dia katakan bahwasanya orang yang merayakan ulang tahun itu sama halnya orang itu sudah murtad, teman-teman. Nah, jadi ini sekarang bagaimana, teman-teman? Ketika Abdul Somad merayakan ulang tahun istrinya, apa yang harus kita katakan kepada Ustadz Abdul Somad ini? Tentu saja kita katakan bahwa Ustadz Abdul Somad sudah murtad masuk Kristen. Ya, jadi apa yang diucapkannya ini dia langgar sendiri, teman-teman sekalian. Ya, dia langgar sendiri. Ini saya heran ya. Dia memberikan beban berat kepada umat yang dia ceramahi, tetapi dia sendiri langgar, teman-teman. Itu sama halnya ketika firman Tuhan berkata di dalam Lukas 11 ayat 46. Tetapi Yesus menjawab begini, celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang,
tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini Abdul Somad memberikan beban berat ya terhadap umatnya yang tidak dapat dipikul oleh umatnya. Karena kan tentu saja untuk merayakan ulang tahun ini sudah lazim ya di kalangan masyarakat Indonesia. Jadi misalnya ada ulang tahun yang dari Kristen, jadi orang Islam ikut di sana. Dan juga biasanya saya melihat bahwa orang-orang Islam pun merayakan ulang tahun anaknya. Nah teman-teman sekalian, Ustaz Abdul Somad melarang hal ini. Ini sama halnya dia memberikan beban yang begitu berat dikasih di kepala daripada umatnya. Sementara dia sendiri pun tidak melakukannya. Itu firman Tuhan berkata bahwa tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Artinya dia tidak melakukan apa yang disampaikannya teman-teman sekalian. Dia malah melanggarnya sendiri. Nah jadi teman-teman, kiranya ini kita bisa dapat pelajaran ya di sini. Jangan ya seperti orang yang tidak berintegritas. Jadilah seorang pemimpin yang berintegritas. Karena orang yang berintegritas itu teman-teman sekalian, apa yang diucapkannya, apa yang disampaikannya, apa yang diajarkannya, wajib itu dilakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Tidak boleh dilalaikan. Nah jadi teman-teman sekalian, inilah kabar gembira buat kita. Kiranya Ustadz Abdul Somad ini sadar ya, dan tidak lagi ceramah-ceramah yang memberikan kontradiksi terhadap kedua agama, baik agama Islam maupun juga agama Kristen. Ya, karena setiap ceramah ini dia selalu bandingkan teman-teman sekalian. Oke, teman-teman, sampai di sini video kali ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam.